Baik Bapak Ibu ya, kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan dan akhwati fiddin, Bapak Ibu hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama tentunya mari kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah. Karena alhamdulillah sampai detik ini, khususnya di malam Kamis ini, kita bisa bertemu kembali di rumah ahli bait ini, yakni dalam rangka untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus melanjutkan agenda dan kajian rutin kita seperti biasa. Ya baik Bapak Ibu, untuk informasi yang pertama terkait kehadiran, itu salah seorang tadi yang mohon izin atas nama Bu Fitri karena alasan sakit. Nah, kemudian yang kedua terkait lembaran sedekah itu sudah kita terbitkan lagi Bu yang baru ya. Jadi bagi yang belum silakan nanti bisa diambil karena tadi kalau nggak salah udah dilengkapi semua itu nama-namanya. Oke baik ya, itu untuk realisasi yang berikutnya. Jadi silakan di situ nanti diisi ya. Itu yang paling pertama bulan berapa Bu? Paling depan Januari ya. Oke baik, kita lanjut yang berikutnya Bapak Ibu ya. Adapun tema atau topik yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini ya, yakni mengenai musibah ya. Sebagaimana yang sudah kita konfirmasi tadi, sebenarnya materi ini sudah kemarin sempat disampaikan, tapi hanya sampai subbab ta'rif ya, pengertian. Nah, maka oleh karena itu kita akan melihat ya secara lebih detail lagi ya, apa dan bagaimana sebenarnya musibah itu. Sebagaimana memang secara umum selama ini kita pahami Bapak Ibu, ketika disebutkan musibah ya berarti itu menggambarkan ya sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia yang sifatnya tidak menyenangkan ya. Atau bahasa umumnya sering kita kenal dengan istilah bencana ya. Makanya ini gambarnya kita ilustrasikan Bapak Ibu ya. Ada yang tahu ini gambar apa Bu? Iya. Ini merupakan salah satu fenomena ya atau peristiwa tsunami yang pernah terjadi di Serambi Mekah atau Banda Aceh secara khususnya. Tahun berapa ini kejadiannya? Ya 2004 ya kan. Ini kejadian yang cukup fenomenal ya, yang pernah terjadi di negeri kita. Bahkan Indonesia berkabung ya, berduka cita atas kejadian ini. Karena dari kejadian ini banyak di antara masyarakat kita ya, khususnya warga Indonesia yang menjadi korban ya. Berapa banyak korbannya nih Bu? Hampir ratusan ribu orang ya, yang menjadi korban dari dampak tsunami ini. Nah maka oleh karena itu Bapak Ibu ya, kita akan melihat apa dan bagaimana sebenarnya musibah itu ya. Kalau kita pahami ya, dan kalau kita kaji menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke baik, seperti biasa ya, poin yang pertama yakni subbab pengertian atau ta'rif ya. Ketika kita berbicara tentang musibah ya, tentunya istilah musibah ini merupakan istilah Al-Quran yang juga secara spesifik merupakan istilah yang bersumber dari bahasa Arab. Dimana kalau kita kaji menurut lughat atau secara kaidah bahasa, istilah musibah itu asal katanya asoba Bu ya. Asoba yusibu musibatan ya. Yang mana kalau kita perhatikan dalam kamus bahasa Arab, istilah asoba setidaknya dia mengandung beberapa makna atau pengertian. Salah satu makna asoba itu artinya adalah menimpa. Jadi sederhananya berarti yang pertama, musibah itu bermakna sesuatu yang menimpa manusia dalam kehidupan ini ya. Jadi makna yang pertama adalah sakoto ya. Sakoto itu artinya menimpa. Nah kemudian yang kedua,
secara bahasa asobah atau musibah tadi juga bermakna nala, yang artinya adalah mengenai ya. Makanya kita contohkan kayak tsunami tadi. Ya, berapa orang yang kena dari dampak tsunami tadi. Jadi sesuatu yang mengenai atau yang mencapai ya dalam kehidupan manusia itu ya. Atau bahasa lainnya sesuatu yang dialami oleh manusia. Nah, itu makna yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ya, secara bahasa musibah itu juga bermakna adroka, yang artinya adalah mendapat ya. Jadi sesuatu yang diperoleh atau didapat oleh manusia dalam kehidupan ini, maka secara bahasa itu artinya adalah musibah. Dan yang terakhir ya, yang keempat, musibah itu juga bermakna waqa'a, yang artinya adalah terjadi ya. Jadi setidaknya kalau kita tinjau secara etimologi atau menurut kaidah bahasa Arab, musibah itu memiliki 4 makna, yakni sesuatu yang menimpa, sesuatu yang mengenai atau yang dialami oleh manusia, kemudian sesuatu yang didapat ya, serta yang terjadi dalam hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Ini dia. Nah, lalu bagaimana ya definisi atau makna musibah itu sendiri kalau kita tinjau menurut bahasa Al-Qur'an ya. Salah satu dalilnya kita perhatikan kembali Bapak Ibu, Quran surah Al-Hadid ya. Surah ke-57 ayat 22 sampai dengan 23 ya. Dimana kalau kita perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum," kata Allah. Dan tidak ada satu kejadian pun yang terjadi ya di permukaan bumi ini, dan tidak pula pada dirimu sendiri, kata Allah, illa fi kitab, melainkan ada ketentuan ya. Melainkan sudah ada kitabnya. Min qabli an nabraha, sebelum musibah itu terjadi. Kenapa? Likaila ta'sau ala ma fatakum, kata Allah ya. Supaya kamu jangan terlalu bersedih hati terhadap apa yang luput darimu, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan terlalu gembira ya, atau berbangga diri terhadap apa yang telah diberikannya kepadamu ya. Jadi melalui ayat ini Bapak Ibu ya, Allah ingin memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini ya, bahkan pada dirimu sendiri, kata Allah, yakni dalam diri manusia itu, fi kitab ya, sudah ada ketentuannya ya. Kita ambil salah satu contoh fenomena ketika kita berangkat ngaji, Pak ya. Naik sepeda motor, lantas di tengah jalan ya, ban motor kita bocor. Kira-kira di mana ketentuannya? Bu aja. Kan kata Allah kalau merujuk ayat ini, tidak ada satupun yang terjadi di bumi ini maupun pada dirimu sendiri, melainkan sudah ada ketentuannya dari Allah. Makanya kita ilustrasikan salah satu contohnya tadi ya. Ketika ban kita bocor ya, mau berangkat ngaji, nah itu ketentuan Allahnya di mana? Apakah memang sudah tercatat di Lauh Mahfuz tanggal sekian, bulan sekian, kita mau pergi ngaji, ban kereta kita bocor? Atau cuma mana? Bu Rahma, gimana kira-kira kita memahami fenomena atau kejadian itu? Karena ini kejadian sehari-hari sebenarnya, Bu. Iya kan? Dia? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Di mana letak ketentuan Allahnya di situ? Itu masih contoh kejadian yang kecil. Nggak tahu? Gimana Pak Broto? Ban kena paku. Iya, sederhananya ada hukum sebab akibat, Pak ya, atau bahasa ilmiahnya hukum kausalitas. Walaupun mungkin selama ini orang menyebutnya hukum alam, sebenarnya bukan hukum alam, tapi hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini ya. Jadi ketika ban itu ya mungkin kena paku ya, atau kena sesuatu yang bersifat tajam ya, dan mengakibatkan dia pecah atau rusak ya, maka akan terjadi kebocoran. Ketentuannya di situ, Bapak Ibu ya. Jadi bukan sudah tercatat ya di tempat
yang tidak kita ketahui ya, atau bahasa umumnya di Lauh Mahfuz, bahwa pada saat tanggal sekian bulan sekian ya akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan itu ya. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini atau secara umumnya di alam semesta ini, bahkan terhadap diri manusia itu sendiri, melainkan ada hukum sebab akibatnya, Bapak Ibu. Nah, kenapa Allah sampaikan ini? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Supaya manusia itu jangan terlalu bersedih hati, berduka cita terhadap apa yang luput darinya, ya kan? Ya kalau kita hubungkan dengan fenomena tadi, ya kalau ban bocor nggak usah sedih kali, ya kan? Artinya apa yang harus kita upayakan? Iya. Jadi nggak perlu berputus asa, aduh udah takdir Allah, udahlah, biarkan aja lah, pasrah. Enggak. Jadi kata Allah, ya, la ta'sau, jangan berputus asa. Artinya apa? Kita masih bisa melakukan perubahan. Ya. Contoh lainnya misalkan, ya, kita mau ngelamar pekerjaan, ya kan? Tapi ternyata dari sekian banyak usaha belum diterima. Likai la ta'sau, jangan putus asa. Ya, masih ada peluang yang lain. Atau ketika kita sudah berencana mau berumah tangga, menikah, tapi maaf katanya tahu-tahu nggak jadi, la ta'sau, nggak perlu putus asa. Karena segala sesuatu yang terjadi sudah ada sebab akibatnya. Nah, kenapa awalnya sudah bertunangan misalkan, tahu-tahu nggak jadi nikah? Apa biasanya menjadi hukum sebab akibatnya? Kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat lah, selingkuh. Ya, ada hubungan yang menyimpang, bisa jadi karena selingkuh atau mungkin karena masukan negatif dari orang lain, ya kan, dan sebagainya macamnya. Ya. Nah, jadi di situ. Kemudian wala tafrahu bima atakum, dan supaya jangan kamu terlalu gembira dan berbangga diri terhadap apa yang kamu dapatkan, kata Allah. Jadi secara nggak langsung Bapak Ibu, ayat ini ingin memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa setidaknya musibah itu dapat kita lihat dalam dua hal. Bisa dia sesuatu yang membuat manusia sedih, susah. Bisa juga sesuatu yang membuat manusia senang dan gembira. Jadi musibah itu bukan hanya sekedar bencana saja. Ketika kita dapat gaji bulanan, Bu, musibah nggak nih? Bukan ini. Ya, kalau kita merujuk ke ayat ini, wala tafrahu bima atakum, supaya apa yang terjadi pada dirimu itu, kata Allah, kamu tidak terlalu bangga, tidak terlalu bergembira. Jadi itu dia, ya. Jadi Allah menggambarkan setidaknya musibah itu bisa kita lihat dalam dua perspektif, ya. Bisa sesuatu yang menyenangkan, bisa sesuatu yang membuat manusia sedih, ya, atau berduka cita. Jadi sebenarnya netral musibah itu, Bu, ya. Makanya dapat kita simpulkan, ya, bahwa musibah itu adalah segala yang menimpa dan terjadi dalam kehidupan ini, ya. Atau bahasa sederhananya kejadian. Ini dia. Jadi musibah itu kejadian, Bu, ya. Bisa dia kejadian yang, ya, bisa kita katakan sesuatu positif, ya, dalam pandangan kita. Bisa juga sesuatu yang negatif. Ini dia. Sehingga dapat kita ambil catatan, ya, Bapak Ibu, bahwa musibah itu bisa berupa kesenangan, ya, atau kemalangan, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini atau apapun musibah, ya, yang kita alami, tentu ada hukum sebab akibatnya, ya, atau ada ketentuan Allah di situ, ya. Karena segala sesuatu yang terjadi memiliki konsekuensi, ya, akibat atau resikonya, ya. Itu contohnya yang paling kecil tadi, ya, kita gambarkan. Kita pergi ngaji, maaf katanya tahu-tahu ban kereta bocor, atau bahkan mungkin jadi kereta mogok. Rupanya ditengok tangki bensinnya kosong, ya kan? Jadi bukan ketika kereta mogok, ini udah takdir ini. Ya tengok, pelajari, pahami apa hukum sebab akibatnya, ya. Apa ketentuan Allah yang berlaku terhadap kejadian itu. Sehingga apa? Sehingga kita nggak putus asa, kata Allah. Arti putus asa ini kan memberikan isyarat ada peluang bagi kita untuk bisa, ya, melakukan perubahan terhadap suatu kejadian yang tidak kita senangi tadi.
Kita bekerja misalkan ya, baik sebagai karyawan negeri, karyawan swasta, ternyata kita melakukan kesalahan, Pak. Akhirnya dengan kesalahan yang kita buat itu, kita mendapatkan sanksi dari manajemen ya. Bisa itu berupa teguran lisan atau yang lain. Nah, nggak perlu putus asa ya. Artinya Allah masih memberikan kesempatan dan peluang bagi kita. Bahwa itu bukan sesuatu takdir ya, yang memang harus kita pasrah menerimanya. Tidak. Kita masih bisa berupaya untuk melakukan perubahan supaya bisa menjadi lebih baik, ya kan? Atau contoh lain misalkan udah berumah tangga sekian tahun belum punya anak, udahlah putus asa, ya kan? Nah, ini udah takdir lah. Mungkin manapun yang nggak akan dapat juga, nggak gitu persepsinya. Karena tentunya segala sesuatu yang terjadi itu ada kitabnya, kata Allah. Makanya bahasanya fi kitabin ya, perhatikan Bapak Ibu, fi kitabin min qabli an nabraha. Ada ketentuan di situ sebelum musibah itu terjadi, Bu. Sebelum kejadian itu kita dapatkan, ada ketentuannya di situ. Makanya kalau kita contohkan tsunami tadi, nah kira-kira gimana itu ketentuannya, Pak? Apakah tsunami itu terjadi simsalabim abrakadabra? Ya. Karena Allah udah murka kali nengok orang Aceh, udahlah, goyangkan aja itu lautan, kemudian semburkan dengan tsunami atau gimana? Bagaimana kita memahami fenomena itu? Gimana, Bu? Bu In? Hah? Karena gempa dalam laut. Yang lain? Karena kalau dikatakan karena maksiat, ya kan? Di Indonesia ini daerah mana yang lebih banyak maksiatnya? Bali, ya kan? Atau bahkan Jakarta, ya kan? Atau bahkan bisa jadi Medan, ya lebih banyak maksiatnya. Ya. Tapi ternyata yang kena tsunami adalah Aceh. Kalau memang tolak ukurnya karena banyak maksiat. Nah, kalau kita merujuk ke ayat ini, setidaknya Allah memberikan sebuah petunjuk kepada kita, Bapak Ibu, ya. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, baik itu sesuatu yang menyenangkan ataupun sesuatu yang membuat kita sedih, itu ada ketentuannya, ada hukum sebab akibatnya, ya. Sehingga kalaupun kita mendapatkan kesenangan, jangan terlalu gembira, ya. Dapat harta, ya, dapat kekuasaan, ya, bahkan dapat perkara dunia lainnya lah, ya. Jangan kita terlalu gembira, ya, karena itu tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Ya. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Ini kita masih berbicara tentang pengertian, ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan dipertanyakan saja. Baik, kita lanjut ya. Nah, kita lihat beberapa contoh-contoh musibah, Bapak Ibu, ya. Nah, ini ya. Musibah, ya, atau kejadian yang sifatnya dalam perspektif yang pertama, ya, ini sesuatu yang mungkin bisa membuat orang sedih atau susah, ya. Yang pertama apa nih, Bu? Ya, cedera, ya, saat main sepak bola. Nah, ini apa ini? Ketentuan Allahnya di situ. Kenapa bisa terjadi cedera? Ya, sederhananya ada benturan saat bertanding, kan gitu, ya. Bukan tiba-tiba disentil Allah kakinya, nah, enggak. Tapi ada sebab akibat. Kemudian ini lebih parah lagi nih, Bu. Nomor 2 ini. Nah, naik dia di atas, ya kan? Bisa jadi karena ngantuk, karena remblong, ya kan? Atau karena yang lainnya. Pokoknya karena kelalaian manusia, ya. Kemudian ini banjir, ya kan? Karena apa nih ketentuannya? Iya. Jadi kalau kita lihat air ini dia awalnya dari mana mengalir, Bu? Ya, tempatnya di mana nih yang paling tinggi? Kalau kita lihat siklus air itu dari mana awalnya? Dari gunung, ya kan? Dan paling rendah ke laut. Aja. Jadi sungai yang ada di masyarakat itu hanya sebagai jalur saja dia.
Makanya ketika terjadi gangguan di atas ya dan di bawah atau bahasa kita hulu dan hilir, maka air itu akan mencari jalan lain. Ya. Yang harusnya dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, tapi dia malah mengalir ke rumah masyarakat, Pak. Kenapa? Karena di atas hutan ditebang, ya kan? Pepohonan gundul, sehingga daya serap air itu tidak maksimal. Nah, sedangkan di bawahnya, di lautan, itu banyak limbah, banyak sampah. Ya mau nggak mau dia lari ke kanan dan ke kiri. Maka terjadilah banjir. Ya. Ditambah lagi dengan intensitas hujan yang cukup lebat. Ya kan? Makanya kayak di Medan ini udah berapa kali kebanjiran. Ya kan? Nah ini dia. Jadi ada hukum sebab akibatnya di situ. Jadi bukan tiba-tiba dia. Nah kemudian yang keempat, apa nih Bu? Nah, ini kemarin viral nih di Bromo, ya kan? Nah, kebakaran di pas simpang Indomaret. Ada yang tahu kisahnya ya? Nah, itu habis semua tuh rumah-rumah Bu. Ya. Kebetulan di rumah itu ada jualan gas pula. Udahlah, makin jago apinya. Makanya namanya si jago merah. Ya. Nah kemudian longsor, ya. Longsor dan yang terakhir adalah peperangan. Nah, ini ya. Makanya kayak di Jazirah Arab itu ya, kita perhatikan salah satu contohnya kemarin kayak di Irak dan Suriah, itu negaranya udah kayak kota mati karena hampir tiap hari terjadi perang, bom ya. Dan ini semua ya adalah musibah kejadian. Yang mana dalam tanda kutip tadi sifatnya sesuatu yang membuat manusia susah, sedih ya. Nah kemudian yang berikutnya, ini contoh yang kedua Bu ya, musibah ya. Yang pertama ada ya, ketika kita memiliki ya kesehatan ya. Kita bisa beraktivitas dengan nyaman ya kan, kita bisa bergerak ke sana kemari. Itu musibah enggak itu? Musibah, kejadian itu, ya kan? Banyak orang Bapak Ibu hari ini ya, mau jalan aja susah. Ya kan Bu? Asam urat, musibah enggak itu? Musibah tapi nggak menyenangkan. Kemudian apa? Kekayaan itu tadi, penghasilan kita dapat ya, rezeki dari Allah, baik itu sifatnya bulanan atau bisa jadi mingguan ya. Itu juga musibah. Makanya jangan terlalu bangga kata Allah. Karena musibah itu datangnya dari Allah. Allah yang berikan itu. Ya, Allah berikan kita rezeki. Kemudian apa? Nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat kebahagiaan keluarga, rumah tangga ya. Kemudian ada bantuan dari orang lain, pertolongan ya. Ini contohnya ya Bu. Yang gambar nomor 5 nih. Kalau di sini masih ada nggak nih rumah berjalan nih? Kalau di kampung-kampung masih ada nih, mau pindah rumah kan, diangkat rame-rame. Dan yang terakhir kemenangan ya. Jadi ini semua gambaran musibah ya. Tapi sifatnya sesuatu yang bisa membawa kesenangan dalam kehidupan manusia. Makanya kita katakan tadi, musibah itu netral Bu ya. Kejadian itu kan netral ya. Bisa dia positif, bisa negatif, bisa menyenangkan, bisa menyusahkan ya. Jadi tergantung konteksnya. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Cukup jelas ya? Baik, kita lanjut yang berikutnya, eksistensi ya atau kedudukan musibah itu. Jadi kalau kita sudah sama-sama memahami dengan baik bahwa musibah itu adalah kejadian ya. Musibah itu sesuatu yang menimpa dan dialami oleh manusia bahkan alam semesta ya. Maka sebagai apa dia kedudukan musibah tadi? Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Quran surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat ke-49 ya. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya Bapak Ibu ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, fa idza massal insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun, kata Allah. Maka jika manusia itu ditimpa musibah ya, berupa mudarat, artinya sesuatu yang menyusahkan atau bahaya, maka dia berdoa kepada kami. Lalu jika kami berikan kepadanya musibah berupa nikmat dari kami, dia malah berkata, sesungguhnya aku diberikan nikmat ini atau aku mendapatkan nikmat ini berdasarkan ilmu atau kemampuanku. Akan tetapi apa kata Allah? Sebenarnya kedua hal tadi, baik itu mudarat maupun nikmat, merupakan fitnah, ujian. Walakinna aktsarahum la
ya'lamun. Tapi sayangnya kebanyakan di antara manusia tidak memahami musibah itu. Baik, berarti sebagai apa dia musibah itu? Kalau kita merujuk ke ayat ini. Dia. Berarti musibah tadi, sesuatu yang menyenangkan atau menyusahkan itu sebagai apa dalam kehidupan kita? Aisyah. Itu sengaja kita hijaukan warnanya. Sebagai apa, Bu Rahmah? Ya, sebagai fitnah, Bapak Ibu. Artinya sebagai cobaan atau ujian hidup. Jadi artinya apa? Ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Kita akan terus diuji dengan kedua hal tadi, ya. Makanya yang namanya hidup ini kadang senang, kadang susah. Nggak selamanya kita susah terus, ya kan? Atau sebaliknya kita senang terus. Makanya ayatnya cukup tegas ini, ya. Jika manusia itu disentuh, ya, atau mengalami mudarat, kesusahan, dia berdoa kata Allah kepada kami. Ya. Kita ambil salah satu contoh Bapak Ibu, ya. Ketika bencana datang, ya, kayak gempa lah, ya. Pas pula tengah malam, ya kan, jam 10 malam, mati lampu, goyang, Mbak, Bu, ya kan. Kira-kira secara spontan apa yang kita ucapkan? Apa, Bu? Gak ada kita ucapkan yang lain selain nama Allah. Allahu Akbar, astagfirullah, ya kan. Tapi ketika musibah itu kami selamatkan, kata Allah, mereka lupa dengan kalimat tadi, ya. Nah itu memang tabiat manusia, kata Allah, ya. Ketika dia di kendaraan, ya, ketika dia di atas kapal, di atas pesawat, ya, kemudian digoncang dengan ketakutan, secara spontanitas kata Allah, da'ana, dia segera berdoa kepada kami. Dia menyeru kepada kami. Bahkan secara nggak langsung, ya, melalui musibah itu yang dalam konteks tadi sesuatu yang mudarat, Bapak Ibu, Allah ingin memberikan sebuah peringatan kepada kita. Ya. Berapa banyak hari ini orang yang merasa, ya, terlena dengan dunianya, baru diuji, ya, dengan satu goncangan saja dia segera meninggalkan dunia tadi, ya. Kita ambil salah satu contoh tadi gempa, Bu, ya kan. Kita bangga gak misalkan bekerja di sebuah perusahaan yang besar? Bangga, ya kan. Anggaplah misalkan perusahaan BUMN ternama, ya kan. Kita berada di dalam gedung mewah itu, ya kan. Tapi ketika terjadi goyangan, kira-kira kita mau nggak bertahan di dalam? Kita tinggalkan, mau, ya kan? Nggak ada cerita itu. Baru digoyang 5 menit saja, ya kan? Nggak peduli kita. Apa yang lebih kita utamakan? Iya, ternyata kita lebih berharga ketimbang yang kita banggakan itu. Termasuk rumah kita, ya kan? Kalau goyang kita tinggalkan juga itu. Nggak berani kita berada di dalam. Iya. Keluar semua berhamburan. Makanya kayak kejadian tsunami itu kan malam goyang itu, gempanya. Karena tsunami-nya terjadi minggu pagi, ya kan, sekitar jam 8. Malamnya sudah terjadi gempa, mati lampu. Orang pada berkeluaran dari rumah. Jadi nggak peduli lagi dengan harta itu kan yang di dalam. Karena yang paling penting itu adalah keselamatan dirinya. Nah itu sebenarnya peringatan dari Allah. Jika dalam perkara dunia saja manusia lebih memprioritaskan dan mengutamakan dirinya, nah bagaimana lagi dalam perkara akhirat, kata Allah. Nah makanya ini Allah peringatkan, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi ironisnya dan sayangnya kebanyakan di antara manusia tidak memahami hakikat dari musibah itu, ya. Nah kemudian, ya, ayat ini diperkuat lagi oleh Allah dalam Quran surah Al-Anbiya, ya. Kita perhatikan surah ke-21 ayat 35, Bapak Ibu, ya. Di mana secara cukup tegas juga Allah menyatakan bahwa memang kita akan terus diuji dalam kehidupan ini. Baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, ya. Baik itu kesenangan maupun kesedihan, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Kami akan mengujimu dengan keburukan maupun kebaikan sebagai ujian atau cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan, kata Allah. Jadi ayat yang kedua ini mengkonfirmasi atau mempertegas ayat sebelumnya, bahwa pada prinsip dasarnya kedua kejadian yang kita alami dalam kehidupan dunia ini, baik itu sesuatu yang menyenangkan ataupun menyusahkan, itu semua adalah ujian, Bapak Ibu.
Jadi selama kita hidup ya kita akan terus diuji kata Allah. Nggak ada cerita. Jadi dapat kita simpulkan ya, keberadaan atau kedudukan dari musibah itu adalah sebagai ujian bagi kita, ya, sebagai cobaan hidup. Tadi dia. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Baik, kita lanjut ya. Nah, yang namanya ujian ini kan pasti ada tujuan, ya. Kalau kita analogikan kayak sekolah lah atau kuliah. Biasanya dibuat ujian itu untuk apa, Bu? Apa, Bu Rama? Naik tingkat. Yang lain? Tercapai atau tidaknya Evaluasi. Evaluasi diri. Yang lain, Bu Ajar? Itu apa kira-kira? Siswa atau mahasiswa itu diuji dia. ya tercapai atau enggaknya suatu pembelajaran yang selama ini udah dipelajari. Tercapai atau tidaknya proses pembelajaran. Ya, baik ya. Jadi tentunya ketika kita berbicara tentang musibah tadi ya, baik itu kesenangan maupun kesedihan tentunya ada tujuan ya. Namun sebelum itu ya kita lihat dulu beberapa wawasan dari Allah ya, bahwa dalam menyikapi kedua hal tadi, setidaknya dalam kehidupan dunia ini Bapak Ibu, masing-masing orang itu ujiannya beda-beda, ya kan? Terkadang ada orang diuji dengan kesenangan, ya. Terkadang sebaliknya ada juga diuji dengan kesedihan. Nah, lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Setidaknya Allah memberikan sebuah isyarat dalam Quran surah Al-Ma'arij, ya, surah ke-70 ayat 19 sampai 21. Apa kata Allah? Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Sesungguhnya manusia itu tercipta bersifat keluh kesah lagi kikir ya. Atau bahasa sederhananya kata Allah, manusia ini diciptakan memiliki potensi ya, atau sifat yang suka mengeluh dia, berkeluh kesah, atau kalau istilah anak sekarang galau. Ini dia. Baper, ya kan? Apabila dia ditimpa dengan keburukan atau sesuatu yang bersifat menyedihkan, menyusahkan, dia mengeluh. Aduh, capek kali, ya kan? Terkadang kan manusia unik ini, Bu, ya kan? Gak punya anak salah, punya anak salah, ya kan? Gak punya anak, aduh, cemana bang? Udah berapa tahun kita nikah, ya kan? Gak punya keturunan. Dikasih anak, aduh, anak kita bang, padahalnya bukan main. Aduh, nyusahkan aja. Itulah salah satu tabiat manusia kata Allah. Jazua. Jika ditimpa dengan sesuatu yang membuat dia tidak senang, dia mudah mengeluh. Ya. Mudah galau. Tapi sebaliknya, jika dia ditimpa dengan kebaikan, mendapatkan kesenangan, dia manua. Ya. Apa diterjemahkan di situ, Bu? Ya, kikir. Sebenarnya kalau secara bahasa, manua ini asal katanya mana'ah. Mana'ah itu artinya menghalangi dirinya berbuat baik. Artinya. Makanya diterjemahkan kikir. Orang yang kikir itu kan orang yang menghalangi dirinya sendiri untuk berbuat baik kepada orang lain ya. Makanya dalam ayat yang lain salah satu ciri-ciri orang yang celaka dalam sholat itu apa? Wa yamna'unal ma'un. Orang yang menghalangi dirinya dari membantu orang lain. Dia sholat juga tapi bakhil, pelit. Pelit sama tenaganya, pelit sama masukannya, ya, pelit sama ilmunya, pelit sama hartanya. Nah, ini dua tabiat manusia kata Allah yang salah di dalam menyikapi musibah tadi. Jadi mendapatkan keburukan dia mengeluh, mendapatkan kesenangan dia lupa kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi artinya apa? Dapat kita ambil sebuah catatan sebagai pemahaman Bapak Ibu, jangan mudah pesimis ya, putus asa jika kita mendapatkan mudarat dalam kehidupan ini. Jika kita ditimpa kesusahan. Dan sebaliknya, jangan terlalu bangga, sombong apalagi kikir jika kita mendapatkan kesenangan atau nikmat. Nah, ini catatan yang pertama ya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus bisa menyikapi kedua fenomena tadi atau kedua musibah itu dengan sikap yang lapang. Nah, kemudian ayat yang kedua ya, kita perhatikan Bapak Ibu.
surah Ali Imran ya, surah ketiga ayat 120. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tamsaskum hasanah tasuhum wa in tusibukum sayyi'ah yafrahu biha." Jika kamu mendapatkan kebaikan wahai Muhammad, mereka pun bersedih hati. Ya, ini orang-orang musyrikin Mekah pada masa itu. Jadi kalau Nabi ditimpa keburukan, ya, ditimpa kesusahan, orang-orang musyrik itu bersenang dia. Tapi sebaliknya, kalau dia ditimpa dengan kebaikan, mereka malah bersedih. Ya, makanya Allah katakan intan safskum ya hasana tasuhum. Jika kamu mendapatkan kebaikan Muhammad, mereka bersedih. Namun sebaliknya, jika kamu mendapatkan keburukan, mereka malah bergembira. Berarti maksudnya apa ini, Bu? Ya, kalau istilah orang sekarang SMS. Ya kan? Sebenarnya bahasa Quran itu SMS itu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Enggak boleh itu kata Allah. Karena ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Jadi kalau Nabi susah, ya kan, dicemooh, ya, kemudian dikucilkan, maka orang-orang musyrik itu menunjukkan rasa senang. Tapi sebaliknya ketika Nabi mendapatkan kemenangan, penghargaan dari orang, ya kan, mendapatkan kebaikan, mereka malah bersedih dia. Tetangga baru beli kompor, ya kan, Bu? Awak kepanasan. Tetangga beli kulkas, awak kedinginan. Tetangga naik jabatan atau naik rumah baru, dia ikut naik tensinya, naik gulanya, ya kan, naik kolesterolnya. Jadi susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nggak perlu itu, Bu, karena nggak ada untungnya sama kita itu. Kalau memang orang senang, berarti kita harus gimana? Iya, kita harus ikut senang, ikut berapresiasi. Kenapa? Setidaknya dia mendapatkan kebaikan dari Allah. Jadi nggak perlu iri, ya kan? Karena setiap orang ujiannya berbeda-beda, Bapak Ibu. Ini dia. Jadi catatannya jangan senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Nah, kemudian yang ketiga ya, sebagai catatan tambahan, Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 131. Fa idza ja'atuhumul hasanat qalu lana hadhi wa in tusibuhum sayyi'ah yatayyaru, kata Allah. Jika mereka mendapatkan kebaikan, mereka berkata ini adalah karena usaha kami. Tapi sebaliknya, jika mereka ditimpa mudarat atau kesusahan dan keburukan, mereka lemparkan sebab kesialan itu. Jadi orang-orang musyrik itu kalau dia mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebaikan, ya, mereka menyatakan ini semua karena usaha kami, upaya kami. Tapi kalau mereka ditimpa kesusahan, ya, apa dia bilang? Nah, ini gara-gara Muhammad sama pengikutnya ini. Jadi gara-gara Nabi, ya, seolah-olah hidup mereka sia. Makanya mereka melemparkan sebab kesialan itu, ya. Makanya dalam kehidupan masyarakat kita pun sering terjadi begitu, Bu, ya kan? Nah, ini gara-gara dia nih jadi sial, ya kan? Dan sebenarnya nggak ada itu dalam bahasa Quran seperti itu. Buang sial, penyebab sial, nggak ada, ya kan? Berarti maksudnya apa nih? Pemahaman yang bisa kita ambil dalam ayat ini. Jadi kalau kebiasaan orang-orang musyrik dulu, orang-orang jahiliyah, kalau dia dapat kebaikan, kata Allah, kesenangan, dia menganggap itu berdasarkan usaha dia. Tapi ketika ditimpa kesusahan, dia malah mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain atas kesusahan yang dia alami. Berarti apa pengajaran yang ingin Allah sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, mulai ayat ini? Tergambar, Bu Indri, ada tanggapan? Berarti apa pelajarannya? Hikmahnya apa ini dari ayat ini? Belum dapat? Bu Hajar? Nggak tahu bersyukur. Ya, jadi catatannya ya,
Jangan merasa hebat ya jika mendapat kebaikan, dan sebaliknya jangan suka menyalahkan orang jika mengalami kesusahan. Akan tetapi evaluasi dirilah agar bisa menemukan solusi. Jadi kalau kita dapat kebaikan ya nggak perlu merasa hebat, karena semua itu dari Allah. Kita dapat karir yang bagus ya, kita naik jabatan misalkan, kita diberikan keluarga yang senang ya, anak-anak keturunan yang taat berbakti ya. Itu semua merupakan kebaikan dari Allah. Jadi jangan katakan ini berdasarkan usaha kami sehingga kita lupa bertawakal kepada Allah, sehingga kita merasa hebat dengan diri kita sendiri, seolah-olah itu semua berdasarkan kemampuan kita, kata Allah. Tapi sebaliknya, pas ditimpa kesusahan, kita malah menyalahkan dan mengkambingkan hitam orang lain ya. Padahal bisa jadi kesalahan dan kesusahan itu adalah merupakan akibat dari kelalaian kita. Ini dia. Baik ya, ini beberapa catatan tambahan saja sebenarnya Bapak Ibu ya, untuk menggambarkan tentang bahwa musibah itu masing-masing orang berbeda ya. Jadi setiap orang itu diuji ya dengan kejadian yang berbeda-beda ya. Kadang senang dan kadang susah. Nah, maka setidaknya ada 3 sikap ya yang bisa kita munculkan ya di dalam menyikapi kesenangan dan kesedihan tadi. Nah, kita lanjut yang berikutnya, fungsi atau tujuan musibah itu. Jadi karena musibah itu adalah ujian ya kan, atau cobaan dalam kehidupan ini, maka tentunya ada fungsi yang ingin dicapai. Seperti yang kita analogikan tadi. Kalau siswa dibuat ujian ya, bisa jadi ya dalam rangka untuk supaya dia naik kelas, atau dalam rangka evaluasi diri ya, atau bisa jadi dalam rangka bagaimana menilai tercapai atau tidaknya dari sebuah proses pembelajaran. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita ini Bapak Ibu. Jadi terkadang kita mengalami kesenangan ya, mendapatkan kesusahan, itu bukan tanpa ada tujuan sama sekali dari Allah ya. Jadi kedua fenomena itu terus terjadi dalam kehidupan kita. Ada satu hal yang ingin kita capai dalam kehidupan ini, yang memang itu ditegaskan oleh Allah ya. Salah satu dalilnya Quran surah Al-Ankabut ya, surah ke-29 ayat ke-3. Baik, mari kita simak ya dan perhatikan sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallaha alladziina shadaqu wa la ya'lamannallahal kadzibin." Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang dusta. Berarti apa tujuannya ujian itu, Bu? Kita diuji itu supaya apa? Atau secara umumnya manusia ini diuji dengan kesenangan dan kesedihan, itu untuk apa? Kalau kita merujuk dan kembali berdasarkan ayat ini. Kita tahu mana yang beriman, mana yang Ya, artinya ujian itu dalam rangka untuk menyeleksi manusia. Ya kan, Bapak Ibu? Mana yang benar keimanannya, mana yang bohong, ya kan? Diuji misalkan dengan kesenangan. Nah, makin taat nggak dia sama Allah? Atau sebaliknya, dapat karir yang bagus, dia malah semakin jauh. Dulu waktu belum kerja, ya kan, ekonomi mungkin masih pas-pasan, rajin ngaji, ya kan. Tapi udah mulai lembur, ekonomi udah mulai naik, ya kan. Ngaji pun nggak sempat lagi, bahkan sholat tinggal, ya kan. Nah, berarti dia lulus nggak menghadapi ujian tadi? Enggak, ya kan. Makanya kan setidaknya terhadap ujian ini ada 2 hal yang harus kita pahami Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menghadapi ujian itu dengan baik. Yang kedua, kita harus lulus, ya kan. Karena banyak orang yang gagal dalam menghadapi ujian ini. Ya. Jadi kita contohkan tadi, diuji dengan kesenangan, gagal dia. Bukan malah kesenangan itu semakin membuat dia dekat kepada Allah, tapi sebaliknya dia malah gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Makin kaya, makin hura-hura dia. Makin dekat dia kepada kemaksiatan. Makanya kita perhatikan dalam fenomena masyarakat kita pun Bapak Ibu, orang semakin kaya, bahkan semakin berkuasa, biasanya cenderung kemana perbuatannya?
ya cenderung semena-mena. Tengoklah Firaun contohnya. Kenapa dia bisa berani berbuat semena-mena? Karena dia menganggap memiliki kekayaan dan kekuasaan. Lupa dia dengan ujian tadi. Allah kasih dia ujian berupa kesenangan, tapi malah membuat dia bermaksiat kepada Allah. Makanya Allah katakan alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Dia termasuk orang-orang yang berdusta, berbohong. Nah, kemudian diperkuat lagi, kita perhatikan Quran surah Al-Ankabut ayat kedua ya. Bahwa memang yang namanya musibah tadi ya, baik itu kesenangan ataupun kesedihan, itu adalah dalam rangka untuk menguji keimanan manusia. Ini dia. Jadi ujian itu adalah dalam rangka untuk menilai sejauh mana kualitas keimanan manusia kepada Allah. Ini yang Allah nyatakan ya dalam Quran surah ke-29 ayat kedua. Ahasiban nasu ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia itu mengira ya? Ahasiba ini asal kata hisab ya. Hisab itu artinya menghitung, mengira, menyangka. Jadi apakah manusia itu mengira dan menyangka ya bahwa dia akan dibiarkan begitu saja dengan lisannya mengaku dan mengklaim sebagai seorang mukmin, beriman kepada Allah, sedangkan keimanan mereka tidak diuji, kata Allah. Ini dia. Jadi setidaknya Allah memberikan sebuah penjelasan kepada kita. Jangan kalian kira keimanan itu hanya sekedar di lisan saja, tapi hal itu harus dibuktikan dalam kehidupan. Jadi diuji. Kita berjanji ya, pada malam hari ini saya siap melaksanakan Al-Quran dan Sunnah Rasul secara berjamaah. Diuji nggak, Bu? Diuji ya kan? Hadir nggak besok? Kan diuji. Kalau hadir berarti dia siap uji. Ya. Kalau ibarat produk berarti sudah teruji klinis. Ya kan? Dan siap mentalnya untuk menghadapi ujian tadi. Makanya sebenarnya ini penegasan ya, sekaligus peringatan dari Allah kepada siapapun yang mengaku beriman bahwa menjadi seorang mukmin itu ya bukan hanya sekedar pengakuan tapi pembuktian. La yuftanun. Jadi jangan mereka kira mereka akan dibiarkan begitu saja ya, menyatakan, mengaku, mengklaim diri mereka beriman kepada Allah sementara keimanan mereka tidak diuji. Nah, untuk apa ujian tadi? Itu tadi ayat sebelumnya. Alladzina shadaku walladzina kadzibin. Untuk membuktikan mana di antara manusia itu yang benar-benar mau beriman kepada Allah dan mana yang bohong dia. Ya kalau ditanya lah semua orang hari ini Bapak Ibu, bahkan bukan hanya muslim saja, non muslim, kalau ditanya mereka percaya nggak bahwa alam semesta ini ada Tuhan? Percaya, iya kan? Semua mengakui. Makanya masuk ke dalam salah satu falsafah kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Semua mengakui bahwa dalam alam semesta ini ya ada Tuhan yang menguasai. Ya, kecuali orang ateis ya, itu beda konteksnya. Kalau mereka memang sama sekali nggak percaya. Tapi setidaknya secara mayoritas hampir semua manusia di dunia mengakui bahwa kehidupan alam semesta ini diciptakan oleh satu Tuhan. Ya, Tuhan yang sama. Tapi apa? Alladzina shadaku walladzina kadzibin. Sebahagian di antara manusia itu ada yang enggak siap diuji dan ada yang siap diuji. Kalau dia benar-benar beriman dan membuktikan keimanan itu, berarti itu yang Allah katakan sebagai orang-orang yang siddiq ya. Sodako itu berarti siddiq, jujur, benar dalam keimanannya. Jadi dapat kita simpulkan sederhananya ya Bapak Ibu, fungsi ya atau tujuan musibah itu terjadi dalam kehidupan kita, yakni dalam rangka untuk mengevaluasi atau membuktikan kualitas keimanan. Makanya seharusnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini itu malah jadi pengajaran sama kita, Bu. Ya. Kalau misalkan ada kesusahan misalnya, nah berarti itu tanda dari Allah. Allah ingin membuat kita menjadi pribadi atau mental yang jauh lebih baik. Misalkan dalam rumah tangga ya, ada masalah ya kan? Baik itu masalah ekonomi, masalah perilaku anak ya, masalah perilaku pasangan ya. Sesuatu yang menurut kita ya
tidak menyenangkan. Nah, itu semua adalah dalam rangka untuk menguji kualitas keimanan kita. Nah, kalau dia nggak siap diuji, nah itu biasanya itulah KDRT, ya kan? Atau cerai. Itu contoh-contoh orang yang nggak siap diuji dengan masalah dalam rumah tangga. Belum lagi dalam masalah pekerjaan. Belum lagi dalam masalah lingkungan bermasyarakat, bertetangga. Ini. Jadi semua kejadian-kejadian tadi, ya, baik yang terjadi di alam semesta ini, maupun yang terjadi dalam diri kita sendiri, baik secara individu, maupun secara hubungan rumah tangga, bahkan bermasyarakat, itu adalah dalam rangka untuk menilai atau mengevaluasi dan membuktikan kadar keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Makanya untuk ke depan ya, ini menjadi sebuah mindset bagi kita. Karena kedua hal ini akan terus kita alami, Bu, ya kan? Mau pergi ngaji, hujan buat, ya kan? Baru pulang kerja capek lagi. Gimana tuh? Gimana kira-kira Bu Iin? Ya, musibah nggak itu? Nah, bagaimana sikap kita kalau merujuk ke ayat ini? Capek, badan pegal, ya, cuaca mendung. Tetap berangkat atau tidur di rumah? Ya, betul ya? Kita buktikan lah. Benar atau bohong itu? Karena ayatnya jelas. Faya'lamallahu alladhina shadaku walladzina kadzibin. Itu akan terlihat nanti kata Allah. Allah tahu mana yang betul, mana yang bohong. Makanya kita minta keterbukaannya. Makanya wajar memang kenapa Allah katakan dan singgung ayat ini. Jangan kalian kira ya beriman begitu saja dengan lisan, tanpa diuji dalam bentuk perbuatan. Makanya beriman ini enggak begitu mudah dia Bapak Ibu, ya kan? Karena butuh ya perjuangan dan pengorbanan. Makanya kenapa ada konsep jihad itu? Untuk apa ya? Dalam rangka ini. Jihad itu supaya mental kita siap diuji. Jadi apapun kondisinya, baik senang maupun susah, baik khifafan wasikolan, baik ringan ataupun berat, tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Nggak mudah mengeluh. Kira-kira begitu. Uang belanja kurang, ibu-ibu lah biasanya. Ngeluh atau tetap semangat, Bu? Iya, karena mengeluh itu nggak jadi obat, kata Allah. Iya kan? Mau ngeluh kayak mana bisa naik rupanya pendapatan. Aduh, BBM mahal, minyak goreng mahal. Mau ngeluh pun, ya memang begitu dia kebijakan dari pemerintah misalkan. Ya kan? Tapi setidaknya dengan sikap semangat dan optimisme tadi menjadi sebuah obat, Bah. Ya kan? Makanya kata Allah Quran ini syifa, obat. Karena yang mau diobati apa? Kesadaran mental kita, kejiwaan manusia. Makanya kalau orang yang mudah mengeluh itu biasanya ujung-ujungnya depresi, frustasi, ya kan? Sehingga akhirnya dia menghalalkan segala cara, ya kan? Pening, ngetes kerjaan, nggak diterima-terima, udahlah cari jalan pintas, kan begitu. Itu ciri-ciri orang yang mudah berputus asa, ya kan? Baik, cukup jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut yang berikutnya, perbandingan. Ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita singgung juga di awal tadi, ya, bahwa ketika kita berbicara tentang musibah, maka musibah ini dapat kita lihat dalam dua dimensi, ya, atau dua perspektif, sudut pandang. Ada musibah yang baik, ada musibah yang buruk. Itu yang Allah nyatakan dalam Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 79. Ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apapun musibah berupa kebaikan yang menimpamu, kata Allah, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun musibah yang menimpamu berupa keburukan, famin nafsik, maka itu dari dirimu sendiri. Artinya apa? Ya berdasarkan ulahmu, kata Allah.
Jadi setidaknya ayat ini cukup memberikan sebuah penjelasan yang sangat gamblang kepada kita Bapak Ibu, bahwa yang namanya musibah itu ya dua dia. Bisa dia baik, bisa dia buruk. Itu dia. Kalau dia kebaikan ya, itu datangnya dari Allah, faminallah. Sumbernya dari Allah. Tapi kalau keburukan itu akibat ulah manusia. Bahkan dalam ayat yang lain pernah kita ungkap juga zaharul fasad. Berbagai macam kerusakan dan kekacauan terjadi di darat dan di laut akibat ulah manusia. Nah, makanya Rasulullah SAW ya juga menegaskan kepada kita Bapak Ibu dalam salah satu ungkapannya, ajabal li amril mu'min. Alangkah takjubnya orang yang beriman itu, atau bahasa lainnya, sungguh mengagumkan kepribadian orang-orang mukmin itu. Inna amruhu kulluhu khair. Karena bagi setiap mukmin itu apapun yang terjadi, perkara apapun ya yang dia dapatkan dalam kehidupan ini semuanya adalah kebaikan. Walaysa dzaka ya li ahadin illa mu'min. Dan itu hanya ada pada orang yang benar-benar beriman, kata Nabi. Jadi orang-orang yang menganggap semua yang terjadi, baik itu kesenangan dan kesedihan adalah kebaikan, itu hanya dimiliki oleh orang yang benar-benar beriman. Nah, di mana takjubnya? Lil mu'min in asobat usarra syakara. Apabila mereka ditimpa dengan kesenangan, mereka bersyukur, fakana khairul lahu. Maka itulah kebaikan baginya. Wa in asobat hudarra, dan apabila dia ditimpa dengan kesusahan, sabara. Dia bersabar, fakana khairul lahu. Maka itulah kebaikan baginya. Tergambar ya? Cukup jelas Bapak Ibu? Jadi ayat ini setidaknya memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Ada dua sikap yang harus kita munculkan di dalam menghadapi musibah tadi. Baik itu berupa sarra, kesenangan, maupun dorro, kesusahan. Jadi kalau kita gambarkan ya, skema perbandingannya, ini musibah tadi kata Allah. Nah, maka ada musibah yang hasanah, ada musibah yang sayyi'ah. Nah, musibah yang hasanah, faminallah. Itu datangnya dari Allah. Itu yang kita contohkan tadi. Kita dapat rezeki, kita merasakan kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan. Kita dapat pertolongan dari orang lain, ya. Kita mendapatkan kemenangan atas usaha kita, itu semua minallah. Datangnya dari Allah nikmat itu. Nah, sedangkan sebaliknya kalau kita ditimpa keburukan, itu dari mana datangnya? Ya, minan nas. Dari diri manusia, bisa dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain. Kan memang itu aja dia gendangnya. Kalau kita di jalan lah misalnya, kita udah hati-hati nih ya. Kalau nggak kita yang nabrak, kita yang ditabrak ya. Mana cerita itu. Jadi famin nafsi kata Allah, kalau dia berupa keburukan, mudarat, kesusahan, itu akibat ulah manusia atau dirimu sendiri. Nah, ini yang Allah tegaskan tadi ya dalam Quran surah An-Nisa 79. Nah, kalau kita mendapatkan musibah yang baik tadi berupa kesenangan, bagaimana sikap kita? Kata Nabi, ya, kita gunakan ya dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah ya. Kita dapat rezeki, gunakan bersyukur. Bagaimana caranya, Bu? Kita bersyukur. Dapat nih penghasilan 1 juta sebulan. Bagaimana cara kita bersyukur? Ya, yang pertama ya kan, sebahagian dari rezeki itu kita infakkan di jalan Allah. Sisanya kita apakan? Ya, kita pergunakan untuk mengkonsumsi yang halal dan thayyibah. Nah, itu berarti kita bersyukur. Ya kan? Tapi kalau dapat gaji 1 juta, habis buat ke diskotik, ya kan, hura-hura, bahkan untuk bermaksiat kepada Allah, itu apa namanya? Ya, kebalikan dari kata syukur. Makanya kata Allah, washkuru lillah wala takfurun. Bersyukurlah kamu kepada Allah dan jangan kamu ingkar, ya kan? Dapat gaji, habis buat berjudi, habis buat nyabu, ya kan? Jadi bukan dia pergunakan dalam rangka untuk berterima kasih kepada Allah atas rezeki itu. Tapi sebaliknya, kalau ditimpa keburukan, bagaimana sikap kita, Bu? Ya, kita harus bersabar, ya kan? Itu yang dicontohkan Rasul. Ya. Rasulullah berdakwah, dicaci, dimaki, bahkan dilempar kotoran, dia sabar. Jadi arti sabar itu bukan sekedar ngelus dada, ya.
Sabar itu sederhananya bagaimana kita tetap bertahan, Bu, ya kan? Apapun ya yang terjadi dalam kehidupan ini tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap bertahan dalam ketaatan kepada Allah. Jadi sabar. Jadi dua sikap inilah yang Allah ungkap ya dalam Quran surah Luqman ayat 31 ya. Yang mana sederhananya ayat ini memberikan sebuah isyarat kepada kita, apapun musibahnya baik yang kanan maupun yang kiri itu tetap harus kita kembalikan menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi kalau dapat kebaikan, dapat kesenangan, ya kembalikan menurut ketentuan Allah gimana? Ditimpa kesusahan, kemularatan ya. Bahkan kematian, kembalikan menurut Allah. Nah, maka dari dua perbandingan ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu? Kalau kita simpulkan lah, berarti apa sikap kita ini? Bu Iin. Bersyukur, sabar. Yang lain? Apa kesimpulannya berarti dalam menyikapi kedua hal ini? Bersyukur dan bersabar berarti maksudnya apa itu? Jika ditimpa kebaikan, sikap kita syukur. Ya, kesimpulannya nih ya. Ini sering dibaca nih ayatnya Bapak Ibu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ini orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah. Nah, kita kan udah paham musibah itu dua, ya kan? Bisa berupa kesenangan ataupun kesusahan. Nah, bagaimana sikap mereka? Qalu, mereka menyatakan di dalam dirinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Berarti maksudnya apa ini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ayat ini sebenarnya bukan sekedar untuk fenomena kematian saja orang meninggal. Jadi kalau kita dapat penghasilan tadi, dapat gaji, harus innalillah nggak? Iya kan? Artinya ini semua dari Allah, harus kita kembalikan menurut maunya Allah. Jadi innalillah wa inna ilaihi rajiun merupakan kesadaran yang kita bangun dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi ya, baik itu kesenangan ataupun kesedihan, kita harus kembali kepada standar rujukan. Nah, itu maksudnya ilaihi rajiun. Kita kembali kepada Allah ya. Jadi bukan kembali kepada fisik ya kan? Tapi kembali kepada ketentuan Allah Bapak Ibu ya. Ya kalau misalkan yang terjadi adalah kematian misalkan, keluarga kita meninggal, saudara kita meninggal, gimana innalillahnya? Sabar, lain. Ya setidaknya kita harus bisa menerimanya walaupun berat, ya kan? Karena nggak bisa manusia menghindar dari kematian itu. Aku belum siap ditinggal bang, nggak ada cerita, ya kan? Mau nggak mau. Ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jika ajal itu telah datang, tidak dapat dimaju dan dimundurkan. Makanya sampai Rasulullah pernah memberikan isyarat itu ya. Kalau misalkan ada yang meninggal, jangan apa? Dilarang ngapain gitu. Kalau sedih boleh nggak? Boleh, yang nggak boleh itu apa? Iya, meratap, ya kan? Sampai jerit-jerit, ya kan? Nggak perlu. Ya harus diterima lah, ya kan? Namanya itu ketentuan Allah yang bakal terjadi kepada semua orang, Pak. Bahkan Rasulullah pernah memberikan isyarat kepada kita, Bapak Ibu ya, terkait fenomena meninggal itu. Kalau sekiranya ya kalian tahu apa yang dialami oleh mayit tadi, jenazah tadi ya, maka kalian akan berhenti menangisi dirinya dan kalian mulai menangisi diri kalian sendiri. Itu sebenarnya luar biasa tuh pengajaran dari Nabi itu.
Jadi yang perlu kita tangisi itu siapa sebenarnya? Diri kita. Iya kan? Kalau jenazah tadi udah selesai dia, ya kan? Nah tinggal pertanggungjawaban lah, ya kan? Yang perlu kita tangis itu kita siap nggak kita? Kan begitu dia. Karena berat itu. Hari ini kan orang menganggap mati itu gampang, ya kan? Bahkan di Jepang itu ada namanya budaya harakiri ya. Ayo. Pokoknya nggak siap menghadapi hidup, dah bunuh diri. Jadi seolah-olah mati itu adalah penyelesaian, solusi. Lupa dia ada pertanggung jawaban di hadapan Allah. Nah makanya ini ya, ini sebuah petunjuk bagi kita Bapak Ibu ya. Menunjukkan apa? Inilah sikap yang mengagumkan seorang mukmin tadi, yang mukmin sejati kata Nabi. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia senantiasa mengembalikannya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi ilaihi rajiun itu berarti sama dengan syukur dan sabar. Jadi kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, kalau dia ditimpa dengan mudarat dia bersabar. Artinya dia tetap bertahan dan mengembalikan ya musibah tadi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dapat kita simpulkan musibah apapun yang terjadi maka kita tetap harus istirja ya. Arti istirja itu ilaihi rajiun. Ya. Kita mengembalikan semuanya hanya kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Baik, cukup jelas Bapak Ibu. Ini yang bisa kita sampaikan ya terkait bab musibah. Ya setidaknya bisa memberikan wawasan dan pencerahan bagi kita bersama. Karena memang ya seperti yang kita ungkap di awal tadi, ini akan terus kita hadapi ya dalam dinamika kehidupan dunia ini Bapak Ibu. Jadi setidaknya konsep musibah ini bisa membuat kita tetap optimis ya. Tetap tegar ya. Bahkan tetap semangat di dalam menjalani berbagai macam realita kehidupan kita. Apalagi zaman sekarang, Bu, ya kan? Zaman sekarang ini zaman yang penuh dengan fitnah kalau kata Nabi. Maksiat apa yang nggak ada sekarang, ya kan? Bahkan bukan hanya sembunyi-sembunyi sekarang. Hari ini orang bermaksiat secara terang-terangan dan nggak ada malu lagi, ya kan? Tengoklah kasus pembunuhan, ya kan? Dan terang-terangan itu. Kasus pembunuhan, kemudian perzinahan, kemudian korupsi, narkoba, ya. Nah itu semua musibah sebenarnya ya. Kejadian yang kita saksikan dalam kehidupan dunia hari ini Bapak Ibu. Nah makanya Allah menurunkan sebuah ayat ini setidaknya menjadi, kalau istilah orang apa itu, motivasi lah ya. Menjadi motivasi bagi kita bersama ya. Sehingga kita tetap bisa terarah ya dan selamat di dalam menjalani dinamika kehidupan dunia ini. Jadi kita nggak terombang-ambing ya. Jadi jangan dapat kesenangan kita terombang-ambing. Sebaliknya ditimpa kesusahan kita terombang-ambing. Jadi apapun ya yang kita alami dalam kehidupan ini, kita tetap bisa berada di atas jalan yang lurus. Itu yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Allah, arahkan kehidupan kami supaya kami tidak tersesat, supaya kami bisa terus selamat. Baik, sebelum kita tutup, kira-kira ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Ini Pak, fitnah di sini memang kalau diartikan ke Arab memang dia ujian. Iya. Artinya ketika ada bahasa fitnah Dajjal itu bukan fitnah istilah kita yang lebih kejam daripada pembunuhan itu Pak. Bukan. Mengambil dari Ada memang satu ayat di dalam Quran itu, al-fitnatu asyaddu minal qatli, kata Allah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, apa maksud ayat ini? Itu sederhananya memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Yang dimaksud fitnah di situ kesyirikan yang terjadi pada masa itu. Nah, sedangkan pembunuhan yang dimaksud di situ adalah perang. Jadi Allah katakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Ya. Kesyirikan itu sebenarnya lebih parah dampaknya ketimbang kita perang. Makanya itu kan memberikan sebuah semangat dan motivasi kepada para sahabat pada masa itu. Karena mereka menganggap kenapa kita harus berperang, membunuh. Nah Allah turunkan ayatnya. Jadi ketika kalian membunuh ya, itu sebenarnya dalam rangka menghapuskan kesyirikan.
Jadi bukan dalam konteks umum selama ini mitnah orang, ya kan? Bukan itu. Bahkan sampai ada plesetan. Ya. Tergambar ya, Mas Joko? Jadi al-fitnah di situ adalah ujian ya. Ujian itu dalam bentuk kesyirikan. Ya. Ya, termasuk hari ini. Ya. Kita diuji nggak dengan kejahiliahan? Diuji, ya kan? Kalau kita nggak kuat, Bu, terkontaminasi kita, ya kan? Diuji sama tetangga, ya kan? Yang suka gibah, ya kan? Suka gosip. Pokoknya kalau udah ngumpul, nongkrong, bicarain aib orang, ya kan? Kalau kita nggak bersyukur dan bersabar, terpengaruh kita. Karena yang namanya nyeritakan aib orang ini ibarat makan bangkai, kata Allah, ya kan? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi, ya. Allah ibaratkan seperti makan bangkai saudara sendiri. Jadi seolah-olah ghibah itu gurih dia, asik, menyenangkan. Aja. Karena apa? Karena dia digoreng dari mulut ke mulut, ya kan? Itulah ghibah itu. Bahkan sampai sekarang udah jadi hiburan dia. Makanya ada siaran infotainment, ya kan? Tengoklah nih, apa judulnya, Bu? Kalau yang nengok gimana, Pak? Hah? Yang nengok. Maksudnya? Kita nengok infotainment itu. Ya sama aja, ya kan? Yang bergibah sama yang mendengar gibah Ya Allah. sama. Sama nengok. Bahkan penasaran awak, ya kan? Ini apa ini ceritanya? Dikorek terus aib-aib itu, ya kan? Padahal nggak boleh itu, Bu. Sekarang jadi tontonan dia, ya kan? Jadi budaya dan dianggap sebagai sesuatu yang ya biasa-biasa saja. Padahal Allah ancam di dalam Al-Quran itu, ya. Jangan kalian saling menggunjing satu sama lain. Ini nggak dibongkar semua, aib istrinya, aib suaminya, aib mertuanya, ya kan? Bahkan bukan hanya satu orang yang nonton. Berapa orang itu berarti? Kalau media itu, oh, nasional se-Indonesia, jutaan orang nonton. Tapi apa ya itu tadi kita katakan? Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Kita berada ya di tengah-tengah kehidupan jahiliyah, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya Quran ini setidaknya kita ada proteksi lah ya untuk membentengi dan melindungi diri kita supaya kita tidak mudah terpengaruh dan terombang-ambing tadi ya. Ikut arah angin ke kanan, ke kiri, Enggak. Baik, ada lagi pertanyaan, Bu? Bu Muji, Bu Indri, Aisyah, ada pertanyaan? Atau cukup jelas? Kalau cukup jelas berarti tinggal pengamalan aja nih. Bu In, ada? Ini lah Pak, kita kan ngobrol ini sama teman gitu kan. Iya. Kita suka ngejek dia tapi itu bercanda gitu loh Pak. Dan dia pun menerima gitu. Itu kayak mana? Salah juga gitu. Ngejek. Karena orangnya tangan banting kadang-kadang Ngejek gimana nih maksudnya? Bercandaan gitu loh Pak, macam dibully gitu, tapi bercanda gitu. Dia pun ya senang juga, dia pun ketawa juga menerima bulian itu. Ya sebenarnya kalau dalam konteks bercanda itu halal, dibolehkan. Cuma ada kode etiknya ya. Bercanda tuh pertama jangan berbohong, ya kan? Kedua jangan, itu tadi salah satunya, ngejek orang nggak boleh. La yaskar qaumum min qaum ya. Jangan kamu saling menggunakan gelaran yang buruk atau mengejek, merendahkan orang lain ya. Kalau cuma sekedar bercanda biasa ya itu dipersilakan, dibolehkan. Ya kayak mana hidup nggak ada canda, nggak ada ketawa? Gimana Mas Jack? Hamba. Kalau jumpa orang ketat terus gini kayak robot ya. Nggak bisa ya kan? Itu hal yang wajar, maklum, naluri manusia itu bercanda, ketawa ya. Cuma setidaknya jangan sampai ya ketika kita dalam hal, kan sederhana sebenarnya bercanda ya kan, tapi tanpa disadari hari ini juga banyak terjadi pelanggaran ya. Contohnya kayak komika itu kan, stand up comedy kan banyak yang viral tuh. Mereka bercanda tapi memperolok-olok ayat Allah, Bapak Ibu ya. Mereka bawa-bawa agama dalam candaan mereka, tetapi agama itu malah mereka lecehkan, jadikan permainan. Nggak boleh.
Kalau bercanda ya gunakan kalimat-kalimat yang positif. Ya kan? Rasulullah juga bercanda sama istrinya, sama anaknya, sama para sahabat, hal yang wajar. Naluri manusia begitu. Jadi tidak menggunakan ejekan, ya kan? Karena para sahabat pernah ditegur itu. Ada salah seorang sahabat yang dia berbicara dengan Bilal, ya, tapi dia menyatakan bahwa Bilal ini adalah seorang anak budak yang hitam. Ditegur sama Rasul. Kenapa kamu masih menggunakan seruan-seruan jahiliyah? Berarti itu menunjukkan nggak boleh membuli orang secara fisik, Pak. Dia gendut, nggak boleh. Ya. Hah? Iya, kalau istilah kita main fisik nggak boleh. Makanya para sahabat juga bertanya dalam hadis itu kan, ya Rasulullah, bagaimana yang jika kami ceritakan itu sesuai kenyataan, ya. Kalau sesuai kenyataan maka itu lagi, bah. Kalau nggak sesuai berarti kalian dusta. Ya. Dan memang fitrahnya manusia sebenarnya mana ada yang mau diajak. Itu kan karena dia merasa senang, karena sudah terbiasanya, ya kan? Udah biasa. Coba pertama, kan tersinggung juga itu. Makanya sesuatu yang sifatnya kesalahan dilakukan terus berulang-ulang, itu lama-lama jadi kebenaran dia, Bu. Itu yang kita ungkap di bab jahiliyah itu. Orang menganggap hari ini jahiliyah itu sebagai kebenaran. Kenapa? Karena sudah jadi kebiasaan. Dia biasa dibully, biasa diejek, kan? Siapa namanya Wak Klewang misalnya, Wak Kampret, senang pula dia dipanggil, ya kan? Padahal namanya bisa jadi bagus, Abdurrahman misalnya, dipanggil Kampret, ya. Awalnya memang nggak suka itu, tapi lama-lama, ya. Sama kayak kita misalkan dengar lagu, Bu, ya kan? Tetangga misalkan dengar mutar lagu keroncong, memang awalnya nggak suka kita, tapi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, gimana? Lama-lama goyang juga kaki kita, kan? Itulah tadi. Sampai ada istilah pepatah, ala bisa karena biasa. Jadi biasakan ya yang positif, ya kan? Bahkan sampai ada isyarat dari Nabi, ya, seseorang itu meninggal atau wafat sesuai dengan kebiasaannya. Mungkin Bapak Ibu pun pernah itu lihat tayangan di YouTube itu, ya kan? Sambil nyanyi, joget, tumbang, ya kan? Sambil wirid ibu-ibu, ya kan? Sambil kasidah, ya kan? Meninggal. Jadi Rasulullah ngasih kita kisi-kisi, ya. Kondisi kita meninggal sesuai dengan kebiasaan kita, Bu. Artinya apa? Setidaknya memberikan petunjuk. Biasakan hal yang positif, yang baik. Kalau kita ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya kan? Tapi kalau seringnya nongkrong, ya, di warung, main kartu, lagi main catur, ya kan? Nggak jauh-jauh dari situ lah. Bergambar ya, Bu In, ya. Baik, mungkin kalau nggak ada lagi, kita cukupkan. Cukup jelas ya? Oke, baik ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang sudah kita sampaikan ini. Kita sudahi dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perbandingan. yang ada judulnya.